Pertemuan Tuku Umar, plus ada kalimat dari Pak Muldoko, ada kemungkinan akan ada koalisi plus-plus. Jangan-jangan yang diuntungkan adalah Partai Gerindra. Bung Miftah. Yang pertama begini ya, kita juga, saya tadi mesti lead Mas Indri pertama mesti saya koreksi bahwa Gerindra tuh nggak ada, belum ada keputusan resmi Gerindra bergabung dengan Pak Jokowi di pemerintahan ya. Belum ada. Jadi kita tidak, tadi clear kok, posisi kita Gerindra tidak mau mengganggu juga. Kita tak mau mengganggu rumah tangga koalisi ini. Jadi artinya bahwa kita siap, itu clear ya. Itu posisi bagus, pertama kita itu dari Gerindra tidak mau mengganggu, silakan. Nah, tapi ada 3 poin di sini. Pertama kan antara Pak Prabowo, Bu Mega, Pak Jokowi itu kan hubungannya sudah, saya menyebutnya segitiga emas gitu. Sudah terbentuk sebelum ada TKN BPN. Ya kan, Pak Jokowi adalah buah dari kepada political creation daripada Bu Mega. Terutama pada saat Pak Pilkada DKI. Karena betul betul kreasi politik Bu Mega sama Pak Prabowo. Jadilah Pak Jokowi. Dan takdirnya beliau menuju second term di sini. Nah tapi ini kan Pak Prabowo menyebut begini, siap membantu Pak Jokowi kalau diminta oleh Pak Jokowi. Tapi membantu itu tidak mau juga kita membuat, kalau membantu Pak Jokowi minta kita membantu, kita siap. Tapi kalau membantu itu membuat rumah tangga koalisi yang udah terganggu, posisi Gerindra kita nggak mau itu terjadi. Maksudnya gimana? Jadi artinya itu mesti di-approve oleh teman-teman. Kalau pada akhirnya at the end of the day, Pak Jokowi meminta Gerindra. Tapi Gerindra tidak pernah tuh kayak yang nawar-nawarin diri gitu, nggak. Nah yang kedua, kita juga harus memahami, di luar, saya belak-belakan aja lah di sini, bahwa di luar dengan tujuan make the nation calming down, supaya kita harmoni setelah begitu keras gesekan di Pilpres, memang ada tujuan politik. Makannya gratis kemarin, Pak Prabowo nggak bayar. Tapi apa? Nggak bisa juga dilepaskan. Pak Prabowo kebetulan ketum partai yang juga kandidat presiden. Tapi di luar itu beliau juga ketum partai. Bahwa nanti akan ada kan MPR, kelengkapan di DPR, pimpinan-pimpinan di DPR. Nah itu kan mau nggak mau Pak Prabowo mesti bicara dengan ketua umum partai. Dan kebetulan sistem politik di negara kita ini, koalisi itu adanya adalah koalisi untuk mencalonkan. Jadi koalisi tidak koalisi formatting the government. Kalau di parlementer kan koalisi itu format pemerintahan. Di Indonesia ini koalisinya koalisi pilpres. Begitu pilpresnya sudah ada, koalisi itu pakai sistem tata negara kita sudah selesai. Nah artinya nanti kan pemilihan MPR misalnya, ada sistem paket. Kemudian juga alat kelengkapan di DPR. Kalau misalnya kita tidak bicara, nah tentunya mungkin dengan aturan yang ada, kan Gerindra juga perlu juga meletakkan kader-kader terbaiknya untuk memimpin kelengkapan Dewan misalnya. Kalau enggak bisa diborong semua oleh Gus Coy semua tuh. 60-40 selesai Gerindra. Tapi kan tidak seperti itu. Jadi artinya apa? Pak Prabowo dan Gerindra Pak Amin minta 45. siap. Nah artinya untuk mendukung Pak Jokowi kalau diminta oleh Pak Jokowi. Tapi the another side of the coin kita nggak mau juga. Gerindra nggak mau, dan itu bukan karakternya Pak Prabowo. Pak Prabowo tidak berkehendak membuat yang sudah nyaman jadi nggak nyaman. Karena itu dua other yang berbeda. Nah yang ketiga, memang susah hubungan antara Bu Mega sama Pak Prabowo itu ya. Bahkan mungkin kita bisa, saya agak bercanda gitu. Memberi nama anaknya aja Bu Mega ada Prabowo-nya. Dan kebetulan menemani pertemuan itu Prananda Prabowo. Prabowo Subianto, ya kan? Dan ada juga Edi Prabowo. Jadi ada 3 Prabowo di situ. Jadi mas saya artinya bahwa hubungan ini adalah baik. Dan kalau kita diminta mengomentari pertemuan di hari yang sama, ya mungkin itu internal daripada Partai Nasdem. Kita hormati juga pertemuan itu. Saya boleh tanya, apa sikap Gerindra terhadap Anies yang ketemu dengan? Nggak ada, kita terus terang kita udah telisik juga, kita menerima informasi itu kan sore ya, karena siang kebetulan pagi sudah dirilis oleh dari pihak kita akan ada pertemuan besok. Tiba-tiba sorenya kita mendapat rilis dari media officer di gubernur bahwa akan bertemu. Kalau kita melihat secara normal ya biasa saja, tapi kalau mau dilihat secara politik memang susah untuk dikatakan tidak ada tujuan politik Mas Anies, karena sebenarnya Mas Anies itu seharusnya udah tahu besok akan ada pertemuan antara Bu Mega dengan Pak Jokowi, Bu Mega dengan Pak Prabowo. Dia bisa aja untuk ntar dulu lah, tapi dia memilih untuk oke, kita makan siang. Nah berarti saya mengatakan di sini Gerindra melihat bahwa Mas Anies memang siap juga nih mengancang-ancang dirinya untuk maju di 2024. Karena toh di situ dia bilang dalam, saya juga pelajari juga
agak susah. Memang jawabannya doorstop ya. Pak SP ditanya, cuman momen itu dipakai dan Mas Anies kan orang yang juga tidak new kid on the block dalam politik kita. Jadi dia paham sekali, ada pesan juga yang mungkin dia ingin sampaikan, tapi itu hak politiknya Mas Anies. Tadi saya menggarisbawahi ada omongan soal pimpinan MPR yang harus dalam bentuk paket.